kayak misalnya di Google Form itu ada apa aja yang diperlukan? Baik, terima kasih. Disarankan bahwa tidak lebih dari 7 field, karena semakin banyak semakin membuat kesal para calon para customer community. Yang penting sekali adalah email, karena bagaimanapun kita perlu akses itu untuk memberikan informasi, karena bagaimanapun untuk nge-treat para community member kan tidak cukup dengan hanya platform, tapi juga ada email untuk memberikan sebuah newsletter. Yang kedua adalah nomor yang bisa dihubungi. Yang ketiga adalah tempat tanggal lahir, tempat dan juga tanggal lahir, tapi nggak usah pakai tahun karena itu sensitif, supaya kita bisa men-treat mereka ketika ada hari-hari, sebutlah hari kelahiran mereka gitu. Itu sih 3 yang penting banget. Selebihnya opsional seperti hobi, seperti buku-buku kesukaannya apa, tapi yang penting banget adalah email, nomor telepon, dan juga tempat, tanggal, bulan lahir. Tahunnya nggak usah. Ya. Oke, ini ada yang nanya dari Ramadizdana. Apakah ada perbedaan yang fundamental baik dari ilmu, sertifikasi maupun strategi untuk mengelola komunitas yang terkait bisnis kita dengan komunitas non-profit? Oh, baik, terima kasih. Secara fundamental sama. Jadi, jika teman-teman join kelas saya, workshop nanti, bahwasanya itu ada kesamaan di sisi kanvasnya. Baik profit maupun non-profit, tetap ada kanvasnya. Pembedanya adalah di bagian strateginya. Ketika di bagian strategi itu, maka untuk yang profit community itu mesti ada angka-angka cuannya yang keluar. Contoh, jika saya pemilik produk skincare, dan saya punya varian produk yang banyak, sebutlah ini buat wajah lah, buat saya nggak ngerti lah, pokoknya banyak variannya. Dan harapannya adalah para customer saya itu menggunakan semua produk. Saya akan membuat sebuah strategi pada bagian ini seperti ini. Revenue dari penjualan skincare saya tercapai, misal ya, ini kan kita agak halu nih, sekitar 1 miliar per 3 bulan. Itu merupakan angka yang kita assign, yang diharapkan dicapai dengan keberadaan komunitas kita. Teman-teman tolong bedakan antara customer sama audiens. Jadi seringnya community itu tidak lebih banyak ketimbang audiens. Mari kita buat ilustrasi seperti ini. Sebutlah teman-teman di Instagram followernya ada 1 juta. Tetapi kan yang belinya nggak 1 juta. Sebutlah 500.000. Itu juga bagus banget, 50%, 50.000. Nah, yang jadi community membernya kan nggak 500.000, paling cuma 100.000. Jadi teman-teman bayangkan bahwa ada perbedaan antara audiens dengan community member. Your follower, baik di Twitter, Instagram, TikTok, subscriber YouTube, itu baru audiens. Sementara customer community adalah mereka yang secara sadar, secara concern, kalau bahasa kerennya, itu memang join dengan platform community mereka. Kalau teman-teman simak tadi beberapa contoh yang saya highlight, baik itu Zoom, Duolingo, maupun Lego, itu tuh punya dan nge-freeze ya? Tadi nge-freeze. Bagian mana? Duolingo tadi Pak, Duolingo kayak contohnya. Baik. Kalau teman-teman perhatikan, Duolingo, Lego, Zoom, itu membuat rumah buat customer community berupa website. Lagi-lagi teman-teman silakan cek postingan terbaru saya tadi pagi. Ketika saya di kantor yang lama, saya bilang, Pak, ini, anyway saya dulu kerja di Indigo. Indigo merupakan inkubator punya Telkom sejak 2013, saya 2017. Itu tuh community membernya subscriber, ada yang di grup WhatsApp. Putus-putus nggak, Aldan? Tadi aman kok, aman. Oke, saya ulangi ya. Itu community membernya berantakan, ada di grup WhatsApp, ada di Telegram. Jadi sementara Indigo ketika itu punya sekitar 21 coworking space. Jadi can you imagine ada 21 titik yang tersebar komunitasnya di mana-mana. Saya pikir, Pak, kita perlu punya website khusus di mana mengumpulkan 21 titik ini in one space, in one platform. Maka dari itu, pada tahun lalu akhirnya ide saya di-approve, dan kalau teman-teman cek di postingan saya, akhirnya Indigo punya platform itu sendiri, yaitu Indigo Connect.
Nah, saya kembali. Yang disebut dengan community adalah mereka yang secara sadar join sama websitenya itu. Bukan mereka yang dipaksa join di grup WhatsApp atau Telegram yang kita kadang tanpa izin memasukkan mereka. Itu bukan community member. Jadi kira-kira begitu Mutiara, bahwasanya memang harus ditreatment semanusia mungkin. Oke, Masya Allah. Mungkin ini dari saya, Coach. Apakah ada, belum ada yang nanya lagi sedikit. Ini dari saya. Apakah semua usaha itu bisa dijadikan komunitas atau ada usaha tertentu yang nggak bisa dijadikan komunitas? Saya jawab tidak. Itulah sebab kenapa tadi di tahapan mendirikan komunitas ada namanya community discovery. Ini merupakan sebuah analisa bisnis kita perlu banget nggak sih ada komunitas. Ini mohon maaf ya. Contoh UMKM penjual kerupuk jengkol. Saya tanpa bermaksud meremehkan kerupuk jengkol karena juga saya suka. Tetapi apakah penting banget UMKM kerupuk jengkol membuat komunitas? Ada sebuah pernyataan yang saya suka dari Richard Billington. Dia merupakan community consultant dari Inggris. Apa relevansinya sebuah bisnis jika mesti mendirikan komunitas? Itu merupakan pertanyaan basic. Maka saya sering men-challenge para peserta workshop saya adalah kita mesti clear dulu why dibalik mendirikan komunitas. Itulah sebab ada framework namanya community discovery. Dimana kita analisa, ini beneran nggak sih bahwa komunitas bisnis kita itu perlu komunitas atau enggak? Karena tidak semua bisnis itu perlu komunitas. Ya, oke. Ada dari Aziz, platform rekomendasi untuk membangun komunitas apa, Coach? Oh, ini pertanyaan yang tough. Itu dibahas di workshop saya, tetapi yang pasti adalah ciri-cirinya ya saya akan nyebut brand. Ciri-cirinya adalah bahwa itu merupakan sebuah website, itu yang pertama. Jika dia mobile based, bagus banget. Maksudnya dia website dan juga bisa diakses secara mobile, itu bagus banget. Yang kedua adalah si website ini itu bisa nge-track bagaimana sehatnya engagement dari sesama community member. Siapakah top kontributor, siapakah member yang bulan ini transaksi di bisnis kita. Platform yang bagus itu bisa nge-track, sehingga kita bisa ngapresiasi, oh ternyata bulan ini dari sebutlah ya, dari 100.000 member ada 50% transaksi. Nah, platform yang saat itu bisa meng-capture itu. Yang ketiga adalah platform yang sehat ini, yang layak dicari adalah itu bisa menunjukkan data-data analitik terkait dengan business goals, kenapa kita mendirikan komunitas ini dan kaitannya dengan purpose kita. Ini dibahas detail di workshop saya karena itu ada sistematika berpikirnya. Bagaimana menentukan community platform yang tepat buat bisnis kita. Kira-kira begitu, Aldan. Oke, siap. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir bagaimana, Coach? Bebas. Bebas ya. Oke, siap. Mungkin yang teman-teman yang mau nanya lagi silakan ya. Dari Mas Muhammad Tawas, mendahului marketing funnel atau community funnel dulu, Coach. Apa bisa bareng-bareng? Oh, great question. Jadi teman-teman, ada istilah namanya go to market dan ada istilah baru namanya go to community. Ini merupakan sebuah, dibandingkan go to market yang sudah puluhan tahun, go to community merupakan istilah yang relatif baru. Ini merupakan sebuah strategi di mana sebelum teman-teman launching sebuah produk itu sudah punya dua strategi. Ya go to market, ya go to community. Bedanya apa? Kalau go to market itu membuat strategi di mana untuk bisa memenuhi marketing funnel dari awareness-nya hingga nanti closing-nya kayak gimana. Kalau strategi ini lebih kepada bagaimana cara produk kita itu masuk ke sebuah komunitas, khususnya komunitas yang kita dirikan. Itu akan dibahas di workshop bagaimana cara align antara community strategi, go to community sama go to market. Karena ini merupakan dua hal yang memang mesti align sama lain. Itu. Dari Mas Tama ada yang nanya lagi. Bagaimana tips and trik mengikuti sertifikasi community manager atau spesialis? Terus apakah ada mungkin itu dulu, Coach. Habis itu saya tahu lagi. Saya sebetulnya posting di Instagram, saya pin itu ada di 3 pertama biar teman-teman tahu siapakah vendornya dan berapakah harganya. Tapi sebagai informasi sekarang lagi ada penurunan harga yang banget parah. Ketika saya ikut 2021 itu harganya 11 juta, sekarang kalau nggak salah 7 juta. Jadi memang sudah relatif sudah berkurang. Kira-kira begitu jawabannya.
Oke, apakah ada persyaratan latar belakang keilmuan atau jenjang pendidikan atau persyaratan khusus lainnya seperti pengalaman kerja untuk sertifikasi itu? Sangat tidak ada, tinggal kosongkan gelasmu, kosongkan gelasmu, karena ketika saya ikuti tiga yang oh my god, ternyata saya salah ya, ternyata selama ini saya memegang persepsi yang salah tentang komunitas itu akan mengubah persepsi tentang apa itu community management. Menariknya di Indonesia itu baru ada 5 orang yang mendapatkan sertifikasi. Oh. Oke, ini ada pertanyaan menarik, Coach. Kegiatan apa yang perlu dilakukan saat sudah ada komunitas di suatu usaha? Kegiatan apa yang perlu dilakukan di komunitas itu? Oke. Ini jawabannya nggak bisa pendek, tapi saya pendek ya. Saya bilang tadi bahwasanya tahapan komunitas itu 3, yaitu build, engage, dan juga generate. Itu masuk ke tahap namanya engage. Apakah aktivitinya banyak variasi? Banyak banget, dari mulai ada Ask Me Anything, AMA, di mana kita akan menampilkan para community member yang sudah expert, kemudian mereka akan berbagi. Ada yang namanya, kalau saya membaginya terhadap 2 hal. Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Sinkronus merupakan sebuah program-program yang itu mesti datang secara bersamaan at the same place, at the same time. Misalkan konferensi di mana, meet up di mana, itu kan mesti at the same place, at the same hour gitu. Ada juga yang asinkronus, ini merupakan kegiatan yang nggak mesti standby di tempat yang sama, nggak mesti datang di jam sama, misalkan adalah berupa online forum dan juga online chat. Itu garis besarnya, tapi detailnya itu ada di workshop saya. Ya, insya Allah. Oke, ini dari Taufik Maulana. Saya saat ini sebagai salah satu pimpinan komunitas dalam bidang pendidikan Muslim, konselor yang tujuannya belajar menjadi Muslim konselor tanpa melalui akademis. Ini isu utamanya sejak tahun 2017 dengan sistem belajar daring dengan proses belajar selama 5 bulan. Hingga saat ini sudah selesai pulang angkatan. Untuk memfasilitasi lulusan foundernya membuat yang namanya majelis alumni. Kami bahkan punya website namun tidak ada yang mengelola karena saya bertanggung jawab pada pengelolaan internalnya atau produk knowledge-nya. Membernya pernah ikut sudah sekitar 3.000-an. Namun sampai saat ini belum maksimal. Nah, bagaimana mengelola komunitas mengingat arahnya menuju ke sertifikasi profesi? Baik, terima kasih pertanyaan. Teman-teman, satu hal yang sering saya ulang-ulang di workshop saya adalah bahwa kesuksesan sebuah komunitas bukan banyak-banyakan member. Jadi sebutkan ada 3.000-an member. Itu bukan parameter kesuksesan, tapi bagaimana level kontribusi tiap-tiap member. Jadi, saya ingin kembali ke hal yang basic. Bagaimana dengan community canvas-nya? Apakah sudah clear community identity-nya? Apakah sudah clear community experience-nya? Apakah sudah clear community structure-nya? Karena saya sering mendapati curhatan dari community leader, business owner. Mereka tuh ketika curhat, saya suka menyimpulkan, oh ini ada permasalahan kanvas. Karena mereka nggak pernah merancang kanvasnya, kemudian tiba-tiba mendirikan komunitas, banyak activity, tapi nggak ada kanvasnya. Itu membuat mereka jadi hilang arah. Jadi, saya sih kembali ke hal yang basic, bagaimana dengan kanvas. Oke, siap. Oke, kebetulan tidak ada yang bertanya lagi. Oh, ada nih. Oke, silakan. Bolehkah ditunjukkan coach contoh community canvas? Oke, saya boleh present. Tapi boleh, silakan. Kan? Ini materi workshop. Sebentar. Lo malah ngawas. Teman-teman tolong di chat gimana perasaannya setelah misalnya materi ya teman-teman. Setelah tadi mendengar pemaparan, apakah merasa tambah bingung dengan komunitas, tambah kompleks atau gimana? Teman-teman sambil saya menyiapkan. Bisa dibacain juga dan kalau ada yang sudah komen. Agak nge-freeze. Oke, Oke, silakan coach. Aman. Oke. Tempat nge-freeze. Oke. Nge-freeze bagian mana? Kurang. Sebelum apa? Sebelum apa sih tadi lupa. Saya juga lupa. Ini lanjut ya coach.
Oke, teman-teman silakan chat di kolom chat gimana pendapatnya tentang materi saya tadi, gimana perasaannya, apakah tambah pusing, apakah mencerahkan. Silakan, saya sambil nyiapin materinya ya, karena di sini internetnya juga ada loading. Tekan teman-teman komentarnya dong, dan silakan Aldan bacain jika ada yang sudah masuk. Gimana pendapat mereka selama tadi kurang lebih ya 40-an menit lah ya, itu mendengarkan pemaparan saya. Bagaimana Aldan, ada yang masuk? Dari Mia, ini senang banget dapat wawasan community ini coach. Kebetulan nanti bisnis saya akan menjangkau ke komunitas olahraga. Belum ada gambaran sebelumnya. Menarik. Terus dari Rama sangat tercerahkan soalnya selama ini jadi pengurus komunitas profesional sejak lebih dari 5 tahun terakhir. Baru tahu ada ilmu dan sertifikasi khusus untuk mengelola komunitas. Atur nuhun coach. Sami. Ada lagi komentar? Nah, izin ini tanya. Insightful, tapi ada juga yang tambah pusing. Ibu baru bagi saya, tambah tertarik untuk ikut workshopnya. Alhamdulillah makin tercerahkan dari Karina. Alhamdulillah makin tercerahkan coach. Terima kasih sharing ilmu dan jawabannya pertanyaan saya sebelumnya. Oke, banyak yang baru tahu ilmu ini coach. Jadi banyak banget yang dapat insightful juga coach. Alhamdulillah. Di Taufik Maulana, materinya membuka pemahaman saya tentang LBH luas tentang komunitas. Oke. Banyak juga coach yang mau ikut workshopnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Selamat nanti bertemu ya. Oke, saya sudah ada materinya. Oke, this one. Kita sampai jam berapa nih, Alda? Sebelum maghrib, coach. Mungkin maghrib versi Jakarta. Kalau maghrib versi Bandung itu pukul 17.53 di Jakarta atau mungkin ya. Wah, ini udah banyak yang azan, Aceh juga ada yang 6:30. Mungkin 2 pertanyaan lagi coach ya? Ya, 3 juta. Terus kau naik pura? Coach Heri. Halo. Ya, halo, Coach Heri. Ya, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Soalnya ada beberapa yang sudah azan maghrib. Ya. Halo. Ya. Ini Ya. Coach Heri. Putus-putus. Ya, Kak Eka ini karyawan biasa punya pabrik kan, bukan kantor. Oke, bagi teman-teman yang berminat untuk ikut workshopnya, bisa klik link di bukan di bio-nya Coach Heri ya, tapi di community tree ke Instagramnya aja. Terus di situ ada link untuk ikut workshopnya. Untuk tempatnya itu masih belum tahu ya, tapi insya Allah di daerah Jaksel katanya. Tapi nek kon kerja kon mangkat koyo gajian aku yo mah. Coach Heri sudah join lagi? Tadi disconnect ya? Ya, sempat disconnect. Masya Allah, ini ujian memang begini. Sambil saya nyiapin materinya, ada 2 pertanyaan apa tadi? Barangkali bisa saya jawab. Sorry coach, Instagramnya namanya apa coach? Tulisannya gimana untuk community tree tadi? Instagram community tree-nya atau Instagram saya? Community tree yang buat workshop. Saya japri ke Aldan aja ya pakai WhatsApp ya, khawatir error. Boleh coach. Ya Allah, nek katanya mau api. Ya aku sekolah kok sambil kerja. Kan kok iso gitu itu. Ya, teman-teman bagi yang ingin sholat maghrib silakan ya teman-teman. Sudah saya japri via WhatsApp. Ya. Oke. Teman-teman bisa lihat nggak? Itu ada communitytree.id.
Nah, itu bisa dicek di linknya, ada info tentang workshopnya. Workshopnya belum kami posting, tapi akan kami posting beberapa saat lagi. Jadi pantengin saja akun Instagram yang itu. Oke, mungkin untuk pertanyaannya dari Kang Edo, tips singkat mengelola organik komunitas yang sudah terlanjur terbentuk, Coach, gimana? Kang Edo kayaknya namanya nggak asing, dari Syamil kayaknya. Ya. Oke, saya agak curhat sedikit ya, sambil saya juga nyiapin tadi yang community canvas. Startup Bandung itu usianya sudah 7 tahun, tetapi saya menyadari bahwa mereka itu belum ada kanvasnya. Saya sampai bilang ke teman-teman, guys, kita memang sudah 7 tahun, tetapi kalau belum kanvas, kita tuh belum istilah community management, kita tuh belum community market fit, kira-kira gitulah. Atau dalam bahasa lain, kita tuh beneran dibutuhin nggak sih komunitas kita oleh halayak gitu ya. Nah, akhirnya pada awal 2022, akhirnya saya memutuskan untuk mengumpulkan para pengurus dan akhirnya menyusun community canvas. Maka buat Kang Edo atau siapapun yang sudah terlanjur, sudah punya komunitasnya dan merasa, kok gue banyak PR-nya ya? Nggak apa-apa, ada yang nama istilah redesign your community, relaunch your community. Karena kan nggak ada yang sempurna, semua masih diperbaiki dan yang lain. Kira-kira begitu Kang Edo, karena namanya kayaknya nggak asing, karena juga suka klik like postingan saya. Oke, sudah muncul di layar community canvas. Oke. Ini merupakan sebuah framework kerangka berpikir kita. Bagaimanakah mendirikan komunitas bagi yang belum punya komunitas, baik profit maupun non-profit. Sementara bagi yang sudah punya bisnis, ini merupakan sebuah framework untuk menganalisa dan juga memperbaiki. Nah, Kang Edo, maksudnya ke sini nih, kalau misalkan ada hal-hal yang belum fix, jangan-jangan ada permasalahan di kanvas. Community canvas terdiri atas 3 bagian, di mana yang pertama adalah identity yang berwarna biru, yang kedua adalah community experience yang berwarna pink, yang ketiga adalah community structure yang berwarna hijau. Ini merupakan 3 bagian dari community canvas. Kenapa demikian? Sebagaimana rumah ada intinya yaitu identity, ada atapnya yaitu experience, ada fondasinya yaitu structure. Nah, pada bagian ini ada subbagiannya lagi, di mana pas bagian identity itu ada yang namanya adalah community purpose. Kenapa sih kita mendirikan komunitas ini? Ingat teman-teman, sebelum mendirikan komunitas mesti terjawab kenapa. Bukan karena iya lagi hype, iya kata Kang Heri bagus, iya tapi kenapa? Dan kenapanya ini akan dikupas pada namanya community discovery. Itu kalau prakteknya di workshop saya bisa 1 jam, di mana para peserta masing-masing itu akan berpikir bagaimana perancang beneran nggak sih bisnis yang saya kelola itu betul-betul membutuhkan komunitas. Yang kedua adalah merumuskan identity, ini komunitas buat siapa. Saya cepat aja ya karena menjelang maghrib. Kemudian value apa aja value yang perlu ada pada komunitas ini. Kemudian brand, bagaimana cara mengekspresikan diri pada sebuah komunitas. Yang selanjutnya ada success definition, bagaimana pendefinisian sukses bagi mereka yang join dengan komunitas kita. Kemudian di bagian experience ada seleksi membernya kayak gimana, ritualnya ada apa aja, secara experience, kesamaan pengalaman apa aja yang perlu ada di komunitas itu. Selanjutnya ada konten apa aja yang perlu ada. Kemudian transisi, maksudnya ketika dia udah nggak aktif lagi atau meninggal, itu mau digimanain ke anggotanya. Kemudian rules-nya, peraturannya apa aja. Kemudian roles, ada peran apa saja yang bisa dimainkan oleh para community member. Bagian yang ketiga di structure itu akan dibahas bagaimanakah struktur pengurusannya, kemudian bagaimanakah pengambilan keputusan atau governance sebuah komunitas. Yang keenam, bagaimana pendanaan. Ingat, sekalipun non-profit dipikirkan ini pendanaan dari mana, apakah kerjasama dengan sponsor, kerjasama dengan lembaga tertentu, atau yang paling bootstrapping itu keluar dari kantong masing-masing foundernya, itu juga perlu dipikirkan. Yang selanjutnya adalah channel dan platform yang akan digunakan untuk berkomunikasi secara online. Yang kedua adalah bagaimana pengelolaan data, baik database maupun data-data hasil webinar. Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman punya komunitas online dan suka ada webinar bulanan, itu hasil rekamannya jangan simpan di YouTube, sangat bisa kok dijual. Jadi teman-teman bisa menguncinya, dan bagi para member yang mau mengakses ulang, teman-teman bisa nonton tapi bayar sekian ya. Itu sesuatu yang sah kok. Itu juga sebuah bagian dari financing your community.
namun bedakan antara harga member dengan non-member. Misalkan kalau member hanya 50%, karena kan itu benefitnya jadi member. Kalau misalnya bayar fullnya, apa ya saya jadi your community member toh. Tapi kalau misalkan bagi non-member itu full harganya, itu juga bisa bagian dari new financing for your business. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang webinar, jangan melulu digratiskan, sangat bisa kok itu dimonetize. Tapi pastikan posisi komunitasnya sudah pada tahap namanya growth. Kalau masih seed, jangan dulu khawatirnya, ini apa sih dikit-dikit dibuangkan, itu tuh khawatirnya, karena belum terbentuk sense of belonging ataupun trust. Kira-kira gitu tadi menjawab pertanyaan siapa, tapi inilah gambar singkat community canvas yang itu akan dibahas pada workshop saya nanti. Ada pertanyaan terakhir barangkali? Oke, sebentar. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Lela. Boleh nggak bikin komunitas di majelis pengajian? Bagaimana cara bikin komunitas yang benar? Kebetulan saya produk Milan, jadi dia mau bikin komunitas tapi lewat pengajian. Yang perlu dipahami bahwasanya saya nge-freeze ya. Nggak, aman kok. Nge-freeze ya. Oh, nge-freeze. Yang perlu dipahami adalah sekarang gimana? Aman. Oke. Yang perlu dipahami adalah bahwa ketika kita mendirikan komunitas, itu mendirikan identitas sosial. Jadi bukan sekedar ngumpulin orang, hahaha, di grup WhatsApp. Tapi lebih kompleks dari itu. Makanya saya berulang kali bilang bahwasanya kalau konteks yang terkait dengan kebutuhan bisnis, ada namanya tahapan namanya community discovery. Beneran nggak sih bisnis camilan saya ini perlu komunitas? Jangan-jangan nggak perlu. Jadi itu perlu ada analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan bisnis kita apapun itu ya, mau camilan kayak, mau non camilan kayak, itu perlu dianalisa terlebih dahulu. Dan itu ada tahapan-tahapan cara mengerjakannya seperti apa. Kira-kira begitu. Siap, Coach. Oke, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman nih, Coach. Untuk mengakhiri Zoom ini. Ini pesan yang cukup sering saya sampaikan, bahkan sudah menjadi konten di Instagram, bahwa community is the future of business. Komunitas merupakan masa depan bisnis. Community is not marketing. Community is not sales. Community is community. Komunitas bukan marketing. Komunitas bukan sales. Komunitas ya komunitas. Terima kasih. Sampai jumpa di workshop saya bulan depan. Oke, terima kasih banyak Coach. Masya Allah, daging banget ternyata.